Selamat pagi adik-adik semua, shalom. Yeay. Ayo semua angkat tangan yuk buat Tuhan kita yuk. Wow, semua yang siap memuji nama Tuhan, siap menyembah Tuhan. Ya, hari ini kita sungguh-sungguh ya beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Ayo kita siapkan hati kita berdoa di dalam hati ya. Mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita beribadah kepadanya. Ya, yuk kita doa dalam hati kita ya. Kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan? Angkat tangannya. Siapa mau bersorak bagi Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kita mau naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan
kita bersukacita dong dalam hati kita ya. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Oh sukacitaku. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya adik-adik, Tuhan ingin dalam hidup kita, siapa sih yang pernah salah? Tapi Tuhan mau kita menyerahkan semua kegagalan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati bagi kita dan Dia menghapus dosa kita. Karena itu apapun kesalahan kita, kita mau berani mengakuinya dan mau berubah di hadapan Tuhan. Karena ya Dia disalibkan untuk kita, untuk menghapus dosa kita semua. Yuk kita naikkan pujian ini. Karena
Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan kita menyediakan hati kita ya untuk dengar firman Tuhan. Dan beri yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Ayo kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau mati bagi kami, menyelamatkan kami, menebus kami. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Nah, Lause berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dan Lause bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang, kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu, dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Tuhan boleh memimpin kehidupan kami, Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bernyanyi memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan membuka telinga kami, sehingga kami memahami apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kehidupan salah seorang raja di dalam Alkitab. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, ada banyak sekali raja-raja yang pernah berkuasa baik di Yehuda maupun di Israel. Kalau kita baca, ada raja-raja yang baik. Mereka taat kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan, dan mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi ada juga raja-raja yang jahat. Mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka beribadah kepada berhala, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah hari ini adik-adik, kita mau belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Raja Manasye. Nah Alkitab mencatat bahwa Raja Manasye ini adalah salah satu raja yang paling jahat. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Raja Manasye ini dia membangun patung-patung berhala. Dia beribadah, menyembah kepada allah-allah palsu. Bahkan dia mengorbankan anak-anaknya sendiri kepada para ilah. Waduh, jahat sekali ya adik-adik. Anaknya sendiri dikorbankan untuk para ilah-ilah loh. Nah, saking jahatnya Raja Manasye ini, sampai-sampai seluruh penduduk Yerusalem pun ikut menjadi jahat. Sampai-sampai seluruh penduduk Yerusalem pun juga ikut melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh Raja Manasye ini. Nah, Tuhan melihat betapa jahatnya Raja Manasye ini. Kemudian, sebagai hukuman atas kejahatan Raja Manasye, Tuhan menghukum Raja Manasye ini dengan membiarkannya ditangkap oleh tentara Asyur, lalu dibawa ke dalam pembuangan di Babilonia. Nah, tetapi adik-adik, ternyata pengalaman ini menyentuh hati Raja Manasye. Sehingga Raja Manasye pun ketika dihukum, dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari, wah ternyata aku ini selama ini begitu jahat. Sekarang aku mendapatkan hukuman. Kemudian Raja Manasye merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Dan Tuhan pun pada akhirnya memulihkan kembali kedudukan Raja Manasye sebagai seorang Raja Yehuda. Nah adik-adik, Raja Manasye ini pernah melakukan hal-hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Dia membangun patung-patung berhala. Dia menyembah kepada ilah-ilah, allah-allah yang palsu, ilah-ilah lain. Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada allah-allah lain. Dia melakukan hal-hal yang begitu jahat, yang sangat mendukakan hati Tuhan. Tetapi dia berani mengakui kesalahannya
dan dia berani memperbaiki kesalahannya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Terkadang ketika kita berbuat salah, kita merasa takut. Lalu karena kita merasa takut, kita mencoba untuk lari. Kita mencoba untuk menyembunyikan kesalahan kita. Kita berharap tidak ada orang lain yang melihat apa yang kita lakukan. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika kita ketahuan melakukan suatu kesalahan, kita berusaha untuk sembunyi. Aduh, takut nih. Jangan sampai ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Jangan sampai ada orang yang melihat kesalahan yang kita lakukan. Nah, Lause ingat ketika Lause masih kecil, pernah satu malam Lause di rumah lagi haus banget. Lause ke dapur mau ambil minum, nggak sengaja jatuhin gelas. Prang! Pecah. Waduh, Lause langsung takut. Nanti kena marah mama nih kalau ketahuan pecahin gelas. Langsung Lause diam-diam, Lause kumpulin pecahan kacanya. Lause simpan di tempat yang Lause pikir tidak akan ketemu. Kemudian Lause langsung sembunyi di kamar. Lause pura-pura tidak tahu. Lause pura-pura tidak ada yang terjadi. Lause berharap, semoga tidak ada yang tahu nih. Semoga mama tidak tahu kalau Lause mecahin gelas. Kemudian Lause juga pernah nih adik-adik, ada satu teman Lause datang kepada Lause pinjam uang. Pinjam uang dong katanya. Saya butuh banget nih, penting katanya. Kemudian karena Lause percaya kepada dia, Lause pinjamin. Ternyata tertipu adik-adik. Ternyata dia pinjam uang untuk hal-hal yang lainnya. Nah adik-adik, kita pasti pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari pengalaman Raja Manasye, sekalipun dia melakukan hal-hal yang sangat jahat di mata Tuhan, tetapi dia berusaha untuk mengakui kesalahannya, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Nah adik-adik, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Raja Manasye berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dia memperbaiki mesbah-mesbah Tuhan. Dia menjauhkan patung-patung berhala. Dia membuat ala-ala asing. Dia menghancurkan semua mesbah-mesbah lain. Dan dia mengajak seluruh orang Yerusalem untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan setelah dia berusaha memperbaiki kesalahannya, Tuhan pun kembali berkenan kepada Raja Manasye. Nah adik-adik, sama seperti Raja Manasye ini, kita pun harus belajar untuk mengakui kesalahan kita. Untuk bertanggung jawab, untuk berusaha memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Nah, terkadang mengakui kesalahan kan memang terasa menakutkan ya adik-adik. Aduh, tapi nanti Lause kalau saya ngaku nanti kena marah. Nanti mungkin mama nggak memaafkan saya. Nanti nggak tahu gimana gitu. Nah, tetapi adik-adik, sekalipun terasa menakutkan, tetapi itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mau kita berani mengakui kesalahan kita. Tuhan mau kita berani untuk berusaha memperbaiki kesalahan kita. Nah adik-adik, tadi Lause cerita Lause pernah pecahin gelas gitu ya. Sekarang adik-adik, kalau Lause pikir-pikir nih, kalau Lause pikir-pikir, dulu seandainya Lause nggak diam-diam, dulu seandainya Lause langsung bilang kepada mama Lause, "Ma, maaf ya, nggak sengaja pecahin gelas." Nah, mungkin mama Lause tidak akan terlalu marah. Pasti mama Lause akan memaafkan Lause. Karena Lause sudah berani jujur, sudah berani mengakui kesalahan. Nah, demikian juga dengan teman Lause tadi yang pinjam uang. Sekalipun dia berbuat kesalahan adik-adik, tetapi pada akhirnya dia mengakui kepada Lause. Dia bilang, "Maaf ya, kemarin saya bohong. Sebenarnya saya itu perlu uang untuk ini," katanya. Nah adik-adik, ketika teman Lause mengakui kesalahannya, apa yang Lause lakukan? Lause memaafkan dia. Karena dia sudah berani jujur, dia berani mengakui kesalahannya, dan dia berani bertanggung jawab. Nah adik-adik, hal yang sama juga
kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berani jujur, kita berani mengakui kesalahan kita berani bertanggung jawab, Tuhan pasti akan memaafkan kita. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Sama seperti Tuhan mengampuni Raja Manasye, Tuhan juga akan mengampuni kita. Oleh karena itu adik-adik, yuk hari ini kita belajar dari kehidupan Raja Manasye ini. Sekalipun dia begitu jahat, dia berani mengakui kesalahannya. Nah, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita pasti akan melakukan kesalahan. Karena kita tidak sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Tapi yuk kita belajar. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk jujur. Mengakui kesalahan kita. Kita berani untuk bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab dan melakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan percaya ketika kita melakukan itu, Tuhan akan mengampuni kita. Karena itulah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Yuk sekali lagi kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar dari kehidupan Raja Manasye. Sekalipun dia melakukan hal-hal yang begitu jahat di hadapan Tuhan, tetapi pada akhirnya Raja Manasye belajar untuk mengakui kesalahannya. Dia belajar untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia belajar untuk memperbaiki, bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami anak-anak Tuhan juga mau belajar untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Untuk jujur, tidak bersembunyi, tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Tapi kami berani mengakui dan kami berani bertanggung jawab. Kami berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang Tuhan ingin untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Amin. Apit. Ya, kenapa Ona? Ya, ternyata hari ini kita belajar Ya, untuk berani mengakui kesalahan. kesalahan. Harus berani. Kenapa mengakui ya kita kesalahan. harus berani mengakui kesalahan ya Pit? Supaya ya? kita diampuni. Gitu ya Pit ya. Jadi apa yang berani kita akui itu yang akan diampuni ya Put. Iya, kalau kita simpan-simpan nanti hati tidak tenang. Gitu. Betul. Berarti menjadi anak yang berani Ya. juga adalah menjadi anak yang mau mengakui kesalahannya. Iya, berani itu bukan hanya berani menghadapkan sesuatu, tapi juga berani mengakui kesalahan. Gitu. Wow. Berarti ya kalau salah ya berani ngaku dan berani siap resikonya juga ya. Pit? Iya dong. Wow, keren sekali ya. Opit hari ini keren. Kenapa? Opit anak yang berani ya. Iya, kan terus belajar firman Tuhan. Oh iya. Iya dong. Iya teman-teman semua. Iya teman-teman. Ayo kita menjadi anak-anak yang berani ya. Iya, yang berani mengakui kesalahan. Betul, berani mengakui kesalahan. Tuhan mau kok mengampuni kita. Tuhan mau mengampuni. Bahkan Iya. Tuhan sudah ampuni dosa-dosa kita. Wah, betul sekali Opit. Supaya kita ini hidupnya itu hidup yang bersama dengan Tuhan. Keren. Gitu. Ya teman-teman ya. Iya. Ya teman-teman ya, harus berani mengakui kesalahan. Gitu ya? Oh, ya, sip. Oke. Oke. Sip. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk berani mengakui kesalahan kami, sehingga kami memperoleh pengampunan dari-Mu. Amin. Adik-adik,
kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ya, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Dan setelah kita mengakui kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berubah dong ya, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Allah, maka kita harus menjadi anak yang hidup suci di hadapan Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini, aku inilah anak Allah. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak Allah ya, yang mau hidup suci di hadapan Tuhan. Berani mengakui kesalahan dan jangan lakukan lagi. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Menjadi anak yang terbaik, yang berani mengakui kesalahan dan hidup suci di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik kita tutup ibadah kita. Kita naikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang berani mengakui kesalahanmu, berani memperbaiki kelakuanmu, dan engkau hidup suci di hadapan Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna di dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Bapa
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pit, Ya, kita kenapa? juga mau kasih pengumuman Ya, juga buat teman-teman. pengumuman. Ya, kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Sil. Ya. Di hari apa dan tanggal berapa, Pit? Di tanggal 1, Ya. 2 Juli. 1 dan 2 Juli. Hari Jumat dan Sabtu. Jam 9 sampai jam 12. Nah, siapin teman-teman ya. Iya. Bentuknya online. Pakai Zoom. Usianya berapa? Usianya? Heeh. Usianya umur 5 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun. Ya, teman-teman ya, semua ikut. Oke. Yang Siap usia ya. segitu tuh, 5 sampai 12 tahun. Jangan dilewatkan. Ya. Oke. Ketemu dengan Oke. kita juga loh nanti, Sil. Ketemu lagi kita. Asik. Asik banget nemenin Ketemu teman-teman di lagi. Sil ya. Iya, kita ketemu harus ya. ikut semua ya. Oke, sampai ketemu ya. Dah.